Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi dari guru BK tentang 7 jurus BK hebat. Alhamdulillah pada kesempatan ini nanti Bu Kirana selaku guru BK akan menyampaikan bagaimana teknik yang akan dilaksanakan dan akan diterapkan kepada anak-anak kita berkaitan dengan pembinaan pada anak-anak. Selawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat hingga kita pengikut setianya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sajira, yang saya hormati Bu Kirana selaku narasumber yang akan memberikan materi pada kesempatan ini, rekan-rekan, ibu bapak guru yang saya hormati. Terima kasih kepada bapak ibu yang sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf apabila mengganggu aktivitas bapak ibu di kelas. Akan tetapi agenda ini harus kita ikuti secara bersama-sama agar kita juga bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk pembuka acara pada kesempatan ini, mari kita buka dengan sama-sama membacakan basmalah. Untuk agenda hari ini yaitu pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang selanjutnya informasi yang akan disampaikan oleh narasumber, yang ketiga diskusi, yang keempat adalah penutup. Sebagai pengantar dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala dipersilakan. Terima kasih, Bening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu narasumber, Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya syukur alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu tadi kita akan beri ilmu ya tentang 7 jurus BK hebat gitu ya, yang akan disampaikan nanti oleh narasumber yaitu ibu guru kita, Ibu Kirana. Salam dan salam tetap tercurah ke kedua kita dan semoga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap setia pada ajarannya sampai akhir zaman dan mendapatkan semangat dari beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika semalam ya meninggal, menjadwalkan hari ini ada diseminasi tentang 7 jurus BK hebat. Saya langsung mangga begitu ya. Kenapa? Karena ini penting sekali ya. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu, semua guru adalah BK, gitu kan? Kenapa? Karena pada intinya Bapak dan Ibu ketika memberikan ya transfer of knowledge, gitu kan, itu dari sisi profesional Bapak dan Ibu. Tapi dari satu sisi mendidik, nah itu adalah Bapak dan Ibu bagaimana gitu ya mencurahkan segenap perhatian kepada anak didik kita. Nah gitu kan. Nah di sini ada 7 langkah atau 7 jurus, nah gitu kan, untuk kita implementasikan di kelas Bapak dan Ibu ya, atau bisa juga di luar kelas gitu kan. Maka dari itu ya Bu Kirana dengan senang hati akan memberikan jurus ini gitu ya, atau kiat gitu ya, bagaimana mengelola tentang bimbingan konseling atau bimbingan karir. Sebetulnya kemarin itu ingin bahwa pada hari ini ya semua
wali kelas ada di sini sebetulnya. Cuman karena ada beberapa juga yang melaksanakan kegiatan apakah mungkin itu di KLAT ya, atau yang di KLAT di BPSDM ataupun di PM gitu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sampai di sini ya mungkin Anda ya. Justru kita harus bertemu lagi begitu ya. Kalau sekarang misalnya baru 1 jurus, 6 jurus lagi kan harus kita laksanakan. Maka di kelompok belajar itulah nanti Bapak dan Ibu belajar lagi tentang jurus yang baru, gitu kan? Bapak dan Ibu mungkin dulu gitu ya, ketika kita mendengar BK pasti wah ini mah urusan siswa bermasalah. Ternyata tidak itu saja, gitu kan? Tapi termasuk bimbingan karirnya, gitu kan? Nanti Bu Kirana akan menjelaskan. Misal nih, kenapa saya tadi butuh wali kelas, khususnya kelas 12, bagaimana memandu siswa, membantu Bu Kirana untuk bagaimana mereka itu masuk ke perguruan tinggi, khususnya yang SNBP, SNBT, gitu kan? Berikan pencerahan yang secerah-cerahnya kepada anak kita. Dan mudah-mudahan justru kalau dari wali kelas atau bapak ibu gurunya ketika menyampaikan itu, gitu ya, maka anak itu merasa bahwa oh kita itu diperhatikan oleh bapak ibu wali kelas, bapak ibu guru. Misalnya ketika konsultasi, Bu, saya ingin mengambil fakultas teknik misalnya. Oh, kalau fakultas teknik, maka jelaskan mata pelajaran apa yang betul-betul harus kuat dan siap, kan gitu ya. Nah, lanjutan dan sebagainya lah gitu ya. Jangan sampai anak mau mengambil fakultas teknik, mohon maaf, matematikanya ya pasim tidak memenuhi syarat, kurang gitu kan. Nanti ngitungnya gimana? Kan gitu ya. Nah, begitu juga nanti ngambil jurusan-jurusan lain lah gitu kan. Nah, ini perlunya Bapak dan Ibu itu juga tahu kiatnya, tahu jurusnya gitu kan. Supaya ketika kita memberikan pencerahan kepada putra-putri kita di kelasnya, ya tidak salah juga. Makanya hari ini akan diberikan kiat. Ini sebagai pengantar mungkin ya Bapak Ibu, nih saya juga dapat catatannya dari kementerian bahwa 7 jurus BK hebat ya adalah program dari kementerian untuk guru. Nah, untuk guru ya, tidak disebut guru BK saja kan, betul kan Bu Kirana? Untuk guru gitu ya, artinya ya kita semua gitu kan. Makanya Bapak dan Ibu itu juga termasuk guru BK ya. Ketika ada masalah ya kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Apalagi kita yang dihadapi oleh kita ini adalah anak-anak yang anak remaja. Itu Mas. Waalaikumsalam. Ya, siap. Bentar ya, nanti meluncur sebentar lagi. Nah, ya, nanti meluncur ya. Oh, siap. Ya, paling tinggal 10 menit lagi lah, ya. Udah ya, ini harus disebut juga. Ya, saya bacakan aja nih ya. Yang tadi saya tanya, hari ini Bu Kirana akan menyampaikan apa? Yaitu dari 7 jurus itu adalah tentang kelola emosi. Tapi ada 6 lagi ya, sebagai pengantar aja nih, saya bacakan. Kenali potensi, jelaslah gitu kan. Kita selaku pendidik, gitu ya. Ini bicara kalau BK itu lebih kepada pendidik ya, tidak hanya pengajar. Itu kenali potensi. Masing-masing anak punya potensi, gitu kan. Yang tadi kelola emosi, terus tumbuhkan resiliensi. Nah, apa yang dimaksud dengan resiliensi itu? Menumbuhkan daya lenting. Nah, ini daya lentur siswa kita ini, gitu ya. Fleksibilitas, gitu kan. Jangan kaku, gitu kan. Termasuk kita juga selaku bapak dan ibu guru, jangan kaku lah ke anak, gitu kan. Gitu. Kadang-kadang ya, kita berbicara bagaimana seharusnya, tapi juga harus bicara bagaimana sebaiknya, kan begitu ya. Nah, bagaimana sebaiknya? Menurut aturan tata tertib jelas, ketika rambut itu sudah mendekati kerah,
kupingnya udah kecolok-colok begitu ya, maka itu menurut tata tertib harus dipotong. Nah, fleksibilitas itu anak tuh harus punya berita. Nah, kita ingatkan ya, cukur sendiri ya sebelum dicukur DPR. Kalau cukur DPR Bapak Ibu dicukur di bawah pohon rindang. Nah, biasanya kan gitu ya, ketika dihukum tuh pasti dikumpulkan di bawah pohon rindang zaman dulu lah gitu ya. Nah, terus juga Bapak dan Ibu jaga konsistensi. Nah, kita juga harus membantu siswa itu harus konsisten Bapak Ibu. Jangan misalnya bahasanya tuh apa, angin-anginan ya. Kita lagi seneng nih gitu kan, ingin membantu anak tapi tiba-tiba lagi males gitu kan. Nah, memang untuk menjaga konsistensi itu kita juga memang butuh effort, ya butuh usaha gitu dan sebagainya, termasuk juga butuh daya tahan kita lah, daya tahan kita, apalagi menghadapi anak-anak kita. Bisa jadi ya BK di SMA 1 Sajra dengan BK di SMA yang lain, walaupun pada secara umumnya sama, tapi pasti berbeda ya pikirannya ya. Nah, bagaimana ketika di Sajra, terus jalin koneksi. Nah, jelas itu pasti koneksi yang berhubungan dengan komunikasi dengan anak, komunikasi dengan orang tua. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ketika siswanya ada masalah perlu dibantu, kita juga ada home visit gitu. Terima kasih lah Bapak dan Ibu. Mending kalau dekat pas giliran yang harus tidak ada pokoknya butuh usaha juga gitu ya. Terima kasih lah Bapak dan Ibu gitu kan. Terus juga bangun kolaborasi ya. Nah, tadi mendorong sinergi antara guru, orang tua ya tadi ada gitu kan. Jadi harus ada kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi susah ya. Kadang-kadang kalau misalnya bertepuk sebelah tangan, misalnya sekolah menginginnya gini, gitu ya, tapi tidak terkomunikasikan, tidak terkolaborasikan, yang ada kita pusing sendiri, gitu kan? Kerja pusing, sebuah jenis kita tidak sama berbedanya, gitu kan? Sebelah namahan pusing dibayar, gitu kan? Nah, terus selanjutnya tadi menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, nah, gitu kan? Nah, ini juga nanti menyangkut Bapak dan Ibu ya, supaya aman, nyaman ya, salah satunya adalah bagaimana Bapak dan Ibu itu pada posisi ketika jadwal Bapak dan Ibu itu harus berada di itu ya, gitu kan, supaya situasinya memang sesuai dengan harapan kita, gitu kan ya, sesuai dengan harapan kita bahwa kita ingin anak-anak kita itu gitu ya sesuai dengan harapan kita ya, ekspektasi kita, walaupun banyak yang di bawah ekspektasi kita gitu. Misalnya kita berharap bahwa anak-anak kita itu ingin seperti ini gitu kan ya. Nah, tapi kembali lagi kepada kitanya supaya sesuai dengan harapan gitu kan, maka tadi 7 jurus ini yang oleh Bapak dan Ibu ya setidaknya pahami dulu. Nanti ketika implementasi ini yang paling prioritas mungkin yang mana, kan gitu ya. Yang paling prioritas itu adalah yang mana? Karena ini tugas Bapak Ibu semua. Karena Kemdikbudristek bahwa 7 jurus BK hebat itu tidak hanya untuk disebutkan guru BK, tapi kita juga guru BK. Ya, cuman mungkin Bu Kirana disebutnya koordinator BK. Kita semua adalah BK, kan begitu ya. Karena kita punya tugas yang sama pada prinsipnya begitu ya. Cuman tidak seperti dalam artian BK yang sesungguhnya untuk implementasi di lapangannya kan begitu ya. Jadi jangan misalnya kalau itu Pak saya menjadi guru BK aja gitu kan, bukan begitu ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu ya, tugas kita yang tadi 7 langkah hebat itu mudah-mudahan ya. Saya selalu saja mensitir tuh dari obrolan dengan Bunding itu, kita itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu ingin mengasih 1 botol air ya, bekal mana pembeli untuk anak-anak kita. Nah, refleksinya kelas 12 nih udah penuh 1 botol ini belum? Apakah 3/4, setengah, jangan-jangan 1/4 juga belum, kan gitu ya.
Padahal ini harusnya 1 botol. Kalau misalnya anak kelas 10 mending lah baru 1/4 nih gitu kan, karena ada waktu untuk 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan lagi. Tapi ketika kita bicara kelas 12 yang tinggal menghitung hari, kemarin TKA-nya sudah, nanti ujian akhir semester, baru ujian sekolah kan tinggal beberapa bulan lagi, gitu ya. Kepotong libur dan ini, maka kepada Bapak dan Ibu yang mengampu di kelas 12 dan Ibu Bapak wali kelas 12, mohon ya, tadi itu bagaimana kita itu 7 langkah atau 7 jurus itu segera Bapak dan Ibu, terutama membantu anak-anak kita, karena kira kalau untuk PDSS itu Desember apa Januari? Desember ya? Udah mulai ya? Januari ya? Januari itu sudah mengisi PDSS, jadi pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, jangan sampai ada siswa yang ingin kuliah tapi tidak tahu kalau misalnya menggunakan prestasi. Nah, pasti sering konsultasi ngobrol, Pak, ingin anak pramuka Garuda itu masuk di SNBP melalui prestasi. Maka nanti Pak Pasim boleh ngobrol nanti dengan Bu Kirana nih, perguruan tinggi mana saja ya, PTN dulu ya, PTN mana dulu yang misalnya menerima prestasi-prestasi seperti salah satunya adalah sertifikat pramuka Garuda, mangga, gitu kan. Tapi itu juga sampaikan ke anaknya, gitu kan, ke siswanya. Kalau memang misalnya berminat, mangga dari jurusannya ini, bla 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 dan sebagainya, mohon segera, gitu kan. Jangan sampai nanti pas udah mau ditutup, Pak, saya mau pakai ini, gitu. Jangan dari sekarang ya, Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk di kelas, yang kelas 12, mohon segera disiapkan ya. Saya yakin banyak prestasi-prestasi anak kita yang sudah diraih, dan itu mudah-mudahan menjadi jembatan ya. Dengan prestasi itu anak-anak kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Kalau memang misalnya belum berhasil, itu tadi ada jalan lain lagi, SNBT ya. Tidak lolos lagi, ada mandiri. Cuman kalau mandiri berarti juga harus siap dengan pembiayaannya. Kan begitu ya. Diskusi aja nih dengan rekan-rekan. Banyak yang putra-putrinya udah pada kuliah, yang tadi berselorong gitu ya. Oh, tiba-tiba harus bayaran lagi ya Bu Haji gitu kan misalnya. Apalagi kalau di kedokteran ya. Kalau rupiahnya malah ngobrol dengan Bu Haji gitu kan. Kalau misalnya bayar SPP di kedokteran itu 1 semester berapa sih gitu kan. Kalau di fakultas teknik berapa bla 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 lah gitu ya. Gitu. Nah, ini juga harus disampaikan ke anak kita gitu kan. Pak, anak kita boleh daftar ke UI, ya siapa yang larang, cuman ingatkan kira-kira di prestasi kita kena nggak gitu kan. Boleh nih cari alternatif lain, bukan dilarang gitu kan istilahnya. Tapi kalau misalnya maksa itu saja. Karena memang ada beberapa jurusan mungkin yang tidak ada di perguruan tinggi lain, hanya di UI misalnya. Ya, memang saja. Pak, anak kita boleh ke ITB atau boleh saja, silakan aja. Cuman tadi perkirakan, ya. Kalau misalnya nanti lulus nih SNBP-nya, gitu kan, karena nilai rapot plus TKA misalnya, kira-kira kalian siap nggak ketika nanti Anda kuliah di ITB misalnya gitu kan, dengan berbagai tadi pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan. Jangan sampai nanti pas udah di kampus perasaan nggak pernah dapat ini, nggak dapat ini gitu ya. Misalnya anak IPA kalau jalan praktek pasti, mohon maaf ya kalau saya sebut dua keliru gitu, pelangah, pelongo gitu aja dari orang bawa nggak bisa kan begitu ya. Nah, ini tugas kita tadi itu maksimalkanlah apa yang minimal dari kurikulum yang sudah disiapkan itu setidaknya sudah tersampaikan ya. Jadi yang 1 botol itu harus sudah penuh. Kalau sudah penuh berarti tugas kita gitu kan bisa dikatakan bahwa hampir paripurna lah begitu ya. Jangan sampai selama 3 tahun kita baru menyiapkan anak yang hanya 1/4-nya saja, sementara 3/4-nya lagi harus dapat di mana. Mungkin kalau anak-anak yang lain bisa di bimbel, bisa di anu. Anak kita itu kebanyakan lebih mengandalkan kepada apa yang didapat dari Bapak Ibu di sekolah, ya. Karena sudah sampai ke rumah, mohon maaf ya, gitu kan,
lebih banyak membuka TikToknya daripada pembelajaran, apalagi buku sekarang tuh udahlah gitu kan. Apa yang dikatakan Pak Anies Baswedan itu istilahnya gitu ya, daya baca kita itu lemah gitu kan, tapi minat baca tinggi. Ya tadi baca WA dan tapi kalau sudah bicara buku, jangankan anak-anak kita aja gitu itu satu lembar aja buka buku itu sudah mulai ngantuk dan sebagainya. Apalagi sudah ini ya udah skip gitu kan. Nah termasuk tadi 7 jurus kata Bu Kirana, satu aja dulu ya. Gitu kan, kalau memang 7 jurus itu ya minimal untuk 7 hari gitu kan ya. Barangkali saja Bapak dan Ibu sebenarnya terlalu panjang dan saya juga barusan udah ditelepon harus ada kegiatan lagi. Dari kemarin roadshow kegiatan MKKS. Memang hari ini seharusnya ada kegiatan dengan kejaksaan di SMA 1 Maja tapi diundurkan dari Kejatinya ke hari Selasa. Mudah-mudahan tidak rumah lagi gitu ya. Kita udah siap gitu kan. Bahkan dari Kamis kemarin harusnya Kamis ini gitu kan ternyata diundur gitu ya. Akhirnya ya tadilah gitu kan. Jangan sampai kita banyak waktu yang terbuang sia-sia begitu kan. Padahal saya itu inginnya ya minimal sehari full yang mendingan dari pagi sampai jam 4 saya ngabsen pulang gitu kan, enak gitu ya. Ini mah jam 10 udah keluar, jam 12 sudah keluar gitu kan. Nah jadi tadi tuh salah satunya gitu yang ngurusin yang KS kan gitu lah. Paling itu aja kepada Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bu Kirana di diseminasi ini sukses ya Bu Kirana ya, selamat ya. Dan ini tidak hanya sampai hari ini ya. Tidak hanya saja nanti dilanjutkan dengan materi-materi lain, bahkan mungkin juga nanti dari PM juga Bu Ai, Bu Hilda, nanti juga Pak Nunu gitu ya. Banyak nanti akan menyampaikan ilmu-ilmunya ke kita, berbagi lah. Jadi itu berbagi ilmu ya. Kita tidak berkesempatan misalnya di P4TK, BK dan olahraga dibagi oleh Kirana, sekarang ilmunya nanti akan disampaikan kepada kita semua ya. Mudah-mudahan kita selaku pengajar sekaligus juga pembelajar. Itu aja barangkali Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu, tapi harus saya sampaikan. Itu aja ya. Sekali lagi selamat untuk bertolak ilmu dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan berkah. Itu aja, terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tidak bisa membersamai secara sampai tuntas ya Bu Kirana ya Bapak Ibu semua, karena saya harus berangkat ke Turki ya. Terima kasih. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan pengantar dan arahannya untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam materi inti, acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Kirana Prabadini SPD dengan materi 7 langkah BK hebat. Untuk itu kepada Bu Kirana saya persilakan waktunya dengan seluas-luasnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang cukup bagi kami selaku guru, dan kepada Bu Kirana saya persilakan. Bukan ada yang jalan ya, masih Ibu Bapak semangat. Masih. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Waniat telah memberikan saya waktu untuk diseminasi kepada Ibu dan Bapak Guru. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu sambil dilihat videonya ya, karena ini ada gerakannya. Mana itu kameramen? Kameramen mana? Ada di belakang. Ayo Pak. Ibu, ikutin Bapak Ibu. Sambil dinyanyiin aja. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Juga memberikan tempat tumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. 7 jurus PKH bersama murid melangkah depan. 7 jurus PKH, 7 jurus Terima kasih kepada Bapak Ibu telah berdiri bersama ya. Nah, di sini saya akan memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Mungkin ini ilmu baru juga buat saya. Jadi saya juga di sini akan memberikan kepada Bapak Ibu akan mengenal satu jurus saja. Di mana sebenarnya ada Iya, di sini sebenarnya ada 7 jurus, tapi di sini saya akan membahas hanya satu saja jurus, yaitu kelola emosi. Tujuan 7
jurus BK hebat itu yaitu meningkatkan kompetensi guru, termasuk guru BK, guru kelas, dan guru mata pelajaran untuk membina karakter positif dan mengembangkan potensi murid. Baik pribadi, sosial, belajar, dan karir. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan serta mewujudkan pendidikan yang bermutu. Apakah sekolah kita sudah mempunyai kriteria ini, Bapak Ibu? Sudah. Sudah? Belum. Berarti Belum. Sudah selesai. belum. Baik, kita sebagai guru harus bisa mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan serta mewujudkan pendidikan yang bermutu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala, kita harus bisa mengisi satu botol, ibaratkan satu botol air mineral itu kita harus isi penuh sampai luber-luber, di mana nanti anak punya bekal untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Harapan 7 jurus BK hebat. Guru dapat membimbing siswa secara menyeluruh, tidak hanya saat bermasalah, tetapi juga saat berkembang. Tujuan untuk membentuk generasi yang unggul serta akademik, kuat dalam karakter dan sehat secara mental dan emosional, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Jika siswa kita mentalnya dan emosinya tidak stabil atau ada yang pikirkan, pasti di saat belajar juga tidak akan pernah fokus, inginnya keluar saja. Nih di sini 7 jurus itu apa aja sih? Yang pertama, kenali potensi. Kenapa saya tidak memilih kenali potensi? Karena di sini tuh kenali potensi itu untuk ke siswa, untuk mengisi link-link di mana mereka bisa mengetahui minat bakat apa sih yang dimiliki, gaya belajar apa yang dimiliki. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Apa sih resiliensi itu? Kayak kita punya pemikiran seperti ini. Ada pemikiran fixed mindset dan ada pemikiran growth mindset. Fixed mindset itu kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya orang yang bisa kuliah cuma yang punya uang doang deh. Nah, tapi pikiran yang growth mindset itu kayaknya aku bisa ke perguruan tinggi negeri asal aku berusaha. Nah, itu kita harus bisa tumbuhkan resiliensi seperti itu kepada murid kita. Yang keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi itu seperti murid kita kan banyak yang suka kesiangan. Kita harus membimbing murid kita untuk bagaimana mereka mempunyai jadwal tidur dan jadwal bangun. Kita lihat setiap harinya apakah ada perubahan atau enggak, konsisten apa enggak dengan apa yang mereka ingin ubah. Jalin koneksi. Jalin koneksi itu kita harus bisa menjalin koneksi antara sesama guru, sesama orang tua, bahkan komite dan masyarakat di lingkungan sekolah. Agar misalkan siswa-siswa yang bolos di depan, nanti masyarakat, Bu, anak ini bolos Bu dari sini, gitu. Fungsinya jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Kita harus tetap bersama-sama untuk membangun kolaborasi agar semua berjalan dengan baik dan kita juga menyenangkan di sekolah. Yang ketujuh, menata situasi. Di sini saya akan memberikan tentang kelola emosi. Di sini akan menggunakan metode ARKA. Apa sih metode ARKA itu? Yang pertama, aktivitas. Murid akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa individu atau kelompok. Akhirnya, murid diajak untuk merefleksi aktivitas yang telah dilakukan, meliputi pemikiran dan perasaan. Kaknya, konseptualisasi. Guru memberikan informasi terkait konsep materi dengan aktivitas yang dilakukan murid. Aplikasinya, murid mencoba mengaplikasikan antara konseptualisasi dengan rencana yang akan dilakukan. Nanti kita bahas di kelola emosinya. Kita akan memasuki materinya. Jurus
Jurus 2, kelola emosi. Lokasi guru BK dan guru non-BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Stres akademik mungkin buat kita juga pernah banyak tuntutan pekerjaan, PR, tugas-tugas, menyusun dokumen-dokumen. Jadi membuat siswa merasa malas. Termasuk saya juga kalau banyak urusan ini malas sekali. Makanya di sini kemarin saya diajarkan untuk mengelola emosi. Bagaimana caranya bisa agar emosinya stabil. Aktivitasnya kertas emosi. Bapak Ibu sudah memegang kertas? Apa ada yang belum? Ini saya menggunakan kertas memanfaatkan. Iya, ya Bapak Ibu. Belum. Nanti tidak boleh bertanya. Tidak boleh ada pertanyaan. Mau pasawan benar nanya dulu. Ambo, lagi kan dulu Ambo. Lagi ngajak Ambo nih. Kertas emosinya sudah dipegang. Nanti ada sesuatu untuk memeragakan kertas itu. Referensinya diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Konseptualisasinya di sini akan membahas materi-materi tersebut dan aplikasinya merancang kelas bernuansa sel. Ini siapa tahu Bapak Ibu ingin menerapkan di kelasnya. Boleh saya meminta bantuan ada Bu Okto untuk membacakan ini. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikannya. Terima kasih kepada Bu Okto. Ya, bermain kertas emosi. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi kertas yang Bapak Ibu pegang itu sebagai simbol emosi kita. Nanti saya di sini akan membacakan sebuah cerita dan Bapak Ibu mengekspresikan ke dalam cerita tersebut. Jika Bapak Ibu merasa kesal, boleh remat kertasnya. Tapi jika Bapak Ibu tidak kesal, jangan. Iya. Nah, mulai ceritanya. Ya, kertasnya kalau kita kesal kita boleh remas, jika tidak diamkan saja. Jika kertasnya, kesalnya hanya sedikit, boleh remas sedikit sesuai dengan ekspresi kekesalan kita. Bayangkan kalau kejadian ini ada di diri kita. Pagi itu, Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai di sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Gimana perasaannya? Boleh ekspresikan? Oh, nggak kesel. Yang mulia itu bohong. Ini ceritanya. Kalau Bapak Ibu ada yang Kalau saya cari tukang jualan bensin dulu. Iya. Tapi ada rasa kesal nggak Pak? Kalau ada rasa kesal boleh diremas. Rasanya betul. Sampailah Bapak dan Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu, namun belum sempat suasana stabil. Andri masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Bagaimana perasaan? Tidak apa-apa. Takut di penjara. Yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada.
dicari kesana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, bapak atau ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Bagaimana rasanya? Walau bicara saja, enjoy saja. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan sayang sama ini, berarti diusap aja kerasnya. Sampai punya konten kok. Di tengah pelajaran, saat bapak ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia duduk di bangkunya. Saat mendekati mereka, ternyata Andi sedang tidur. Nah, bagaimana perasaan bapak? Mengganggu hak asasi manusia dibiarkan. Biarkan. Bapak bisa diekspresikan lewat kertas. Jika bapak ibu melihat siswa tertidur, biarkan. Ya. Kamu tidak biarkan? Tapi ada rasa kesal tidak? Bapak ibu ada rasa kesal ya bapak ibu ya? Iya diremas. Diremas kalau kesal. Ini perasaan bapak yang terasa diremas. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak tersebut berkata, maaf, saya bapaknya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya tidak Bapak cerita. Perhatikan yang sudah diremas dan sudah disobek tidak bisa diganti. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak Guru atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya, buku dan ada nama sekolah ini, jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Gimana jadi diremas? Ayo sudah disobek Dan pamannya Cirian. bertanya. Yang ketujuh, bapak atau ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan bapak ibu. Melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Yuk, kita lihat yuk, kita coba angkat tangannya. Yang punya Miss Ayu sudah tidak utuh, perhatikan. Ada yang masih utuh, ada yang sudah sobek, ada yang masih setengah, ada yang kesel banget gitu ya. Bagaimana kondisi kertas yang ada pulang sekarang? Yang tadi ya Bapak Ibu, apakah Bapak atau Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Tadi mengurus-urusnya, berarti itu ada rasa penyesalan karena langsung menjudge ya anaknya. Ini anak keras banget, kayaknya begadang deh gara-gara game, pasti gitu. Ya kadang kita tahu ya anak. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Jika kertas itu adalah Kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Silakan lurus. minta maaf lah kan Dilicin. bergantung. Lurus kan mulus. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Saya perlihatkan dulu kertas saya masih utuh, alhamdulillah tidak saya remas sedikit pun karena memang ya pertama kita kadang-kadang seperti tadi sudah dibilang tidak boleh menjudge siswa. Jadi ketika sudah menemukan
problem yang tadi diterangkan oleh Ibu Guru BK berkaitan dengan kelola emosi, mungkin yang saya bayangkan ketika kertas itu adalah buat kita, bagaimana saja kita bersikap. Kalau saya pribadi selama ini ketika menemukan siswa yang tadi diterangkan itu, saya tanya dulu kenapa dia terlambat, dengan alasan kempes ban dan lain sebagainya. Ya udahlah, itu mah nggak pernah diapa-apain gitu, paling coba kamu hafal surat al-Waqiah gitu aja. Kemudian kalau berkaitan dengan yang tidur, justru saya biarkan sampai saya pulang dia nggak dibangunin sama saya, ditinggalin di kelas. Bahkan itu pernah terjadi, saya masih ingat dengan Repan Aji yang kelas Miss Ayu pada waktu itu. Saya biarkan aja tidak mengganggu tidurnya sampai selesai pelajaran saya. Kemudian berkaitan dengan yang tadi, sikap saya kepada semua siswa ketika menemukan yang tadi, saya karena memang sudah sering kalian menemukan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kita juga mungkin di sini jangan salah menilai anak gitu. Di sini perlunya kita sebagai guru juga mengenal karakter anak, latar belakang anak, karena kadang-kadang mohon maaf kita juga mungkin salah ketika misalnya kita anak itu tidur, mungkin aja dia malamnya kerja, siangnya dia sekolah gitu. Jadi perlu pendekatan yang mungkin lebih dalam terhadap anak. Jangan sampai kita ketika misalnya di kelas itu masih bertanya mana yang namanya wakbal. Nah itu harapan saya yang begitu guru. Minimal semua guru itu kenal dengan siswanya, apalagi mengenai latar belakangnya, perlu sekali biar kita tidak salah menilai anak. Mungkin itu aja sih pengalaman selama ini yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi saya di 12.4 mengalami ya, ada anak diskusi dia tidur. Saya sudah greget ya, orang diskusi dia malah tidur di pojokan. Di ruangan ini kebetulan. Sengaja pas saya dia. Saya langsung kita bangun kan, ternyata sedang sakit. Pas saya lihat mukanya di kepala itu banyak ini koyok. Nah, sebelum tadinya saya marah pas ibu sakit dia, oh ya udah kita harus maklum. Nah saya tawarkan, kamu mau bangun, mau pulang nggak? Kalau sakit pulang aja. Saya bilang, enggak bu, biarin saya ngikutin aja. Walaupun dia dalam posisi tertidur. Nah seperti itu ya. Jadi kita memang tidak boleh berpikiran negatif dulu terhadap anak kita. Kita gali dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Dan kalaupun memang dia tertidur, saya tanya, kenapa kamu tertidur? Bu tadi nggak ada gurunya gitu, jadi saya tidur tadi di 12.2, tidurnya di kolong meja di perpus. Udah bangun, coba cuci muka. Jadi harus ada solusi supaya anak tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi? Mau lagi? Ada lagi? Oh iya. Iya, resep dong ya. Baru ngajak kertas sih udah pegawaian. Ya silakan. Terima kasih buat narasumber. Kalau dianalisis yang tadi A sampai selesai ini itu sebetulnya jebakan Batman. Saya lihat soalnya jebakan Batman karena kita terperangkap dengan awal tapi tidak melihat dari akhir. Itu jebakan sebetulnya. Kadang-kadang ya tidak semuanya begitu langsung juga dikeluarkan, enggak. Kita tanya dulu kenapa terlambat, kenapa tidur, ya. Kita juga sama, pasti dianalisis semuanya. Cuman kadang-kadang ini kalau minta minta kebersamaannya pasti semua juga merasakan. Kalau ini kan terjadi pada anak yang baik, ketika dia itu di sekolah tidur langsung dihukum, dilepas kertas dan sebagainya, ujung-ujungnya ada pamannya kan begitu. Itu pertanyaan Batman ya. Kalau soalnya di atas si A, tapi ketika ke poin 5 ke si A juga, itu pasti dibuat. Kalau misal siswa nakal, udah tahu nakal, datangnya terlambat, alasannya begitu, datang pamannya. Sama kan, tidak ada, iya itu kenapa, suka bolos dan sebagainya kan begitu. Ya ini hanya sebagai perbandingan. Kalau melihat daripada pertanyaan tadi, saya juga apresiasi. Pasti kertas yang remek, saya bilang saya gosok kembali.
bukan dilus, digosok, dirapikan kembali, kan gitu, yang bagus, ya. Itu kalau pertanyaannya kayak tadi gitu, ya. Ya, terima kasih doanya. Beda paham boleh kan? Boleh. Boleh aja. Boleh, bingung. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan jawabannya, pengalamannya. Karena itu memang pasti kebanyakan pasti akan menghormat kertasnya dulu ya. Kita akan mengarahnya dulu. Kenapa? Tanya dulu. Tapi kita juga harus punya solusi. Bagaimana nih anak bisa tetap mengikuti pelajaran, atau kalau sakit parah atau gimana bisa kita ajak untuk kayak ayo kita mau minum obat dulu atau kita mau pulang aja. Nah, kita ke selanjutnya. Bisa buka. Pembelajaran sosial emosional. Mungkin ada yang pernah mendengar. Iya, ada berapa ya ini? 1. Ada 5. Self. Ini self apa ya? Boleh dibacakan kepada Miss Ayu selaku bahasa Inggris. Gimana self awareness? Self atau salah? Self awareness. Salah. Miss Ayu. Kalau komputer bacanya malah Ayo bahasa Inggris, Miss bahasa Inggris. Ya. Self awareness. Miss yang mau baca. Baca yang mana nih? Silakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Cara baca sama aja ya. Self awareness, menyadari diri. Self management, mengelola diri. Responsible decision making, mengambil keputusan, bertanggung jawab. Relationship skills, terampil berrelasi. Social awareness, peduli sosial. Ya, awareness. R-nya belum awareness kita. Iya, Ya, baik. Yang pertama, tadi menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Bagaimana perasaan Bapak Ibu pada hari ini, pada jam ini? Senangkah, sedihkah, takutkah, malukah, khawatir, atau marah? Khawatir. Kalau saya khawatir, Bu. Khawatir kenapa? Takut kena Kenapa pakai? Kenapa Bu khawatir ya? Ada pikiran ya? Sedih kenapa Bu? Karena belum makan. Jadi tidak punya. Saya ngantuk Bu. Ini tuh jadi ajang curhat. Kata lagi ya Bu ya. Sedih karena ngantuk. Mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir. Ketika Bapak Ibu marah, khawatir, marah ini marah, kan ini kalau emosi ya, marah. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Makan. Terus, Kalau saya dikeluarin, dikeluarinnya kepada siapa Bu? kalau ada anak yang bermasalah di kelas, saya langsung tegur anakku secara langsung. Iya. Terus apa lagi? Cabok orang. Cabok, tinggalin. Pokoknya aku merah tinggalin. Kalau anaknya gugup, takut, kita yang emosi kita sudah tinggi, udah tinggalin. Soalnya kenapa? Takut kita berbuat ya takutan, memukul atau Marahi yang menyakiti hati. biasanya kita kan ini dengan hukum sekarang Langsung dikeluarin. Kalau saya daripada kita yang keluar, menyenangkan itu yang dikeluarin. Daripada merugikan banyak anak, mendingan satu anak yang kita rugikan. Cabok. Ternyata Bapak Ibu punya caranya tersendiri untuk mengelola emosinya ya. Asal emosi
Jangan yang tidak salah malah disalahkan. Tiga, mengambil keputusan bertanggung jawab. Membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Sebelum Bapak Ibu melakukan emosi ini, Bapak Ibu memikirkan dampaknya dulu apa tidak? Apakah anak ini sakit hati atas ucapan kita, atau anak ini malah membenci kita nantinya, atau orang lain tersebut sakit hati atas ucapan kita, perilaku kita? Biasanya pas marah nggak pikir. Oh iya benar. Insya Allah mulai hari ini saya sadar, besok kemana-mana lagi. Baru sadar. Akan seperti ini. Tapi memang seperti itu malamnya Bapak Ibu, ketika marah kita tidak akan pernah bisa memikirkan jangka panjangnya. Apalagi kayak marah spontan. Iya, spontan. Karena selanjutnya mengambil berelasi. Kemampuan memahami perspektif yang berbeda. Tentu berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Iya. Pertemanan sehat itu yang tidak menjatuhkan satu sama lain, yang bisa kita kan. Aku mabuk elek diusir. Kalau teman kita suka ngegoreng, maka tinggalkan. Benar Bu. Kalau Berteman dengan siswa maksudnya. berteman dengan siapapun, ya. Baik dengan siswa maupun dengan rekan sejawat. Tidak sehat. Karena pertemanan yang sehat pasti akan berbentuk. Tapi dia lebih baik daripada berbicara, Bu. Kemana-mana. Menurut saya. Dia minum mas Bu Haji. Iya. Udah berapa kilo? Kita suki dia memang masuk ke rumah. Semoga kita bisa menjalin pertemanan yang sehat selalu. Jika ada kesalahan, lebih baik tuh kita Bicarakan. dan kita omongkan kepada orang yang bersangkutan. Berarti sekarang kamu kan suka marah kalau misalnya mohon maaf, tadi kan kita dengan siswa itu jangan ada ini gitu ya. Iya. Tapi mohon maaf kadang-kadang saya pribadi ketika mohon maaf nih, yang bau badan aja saya kadang-kadang daripada ngomong lebih nggak nafas gitu kan. Otaknya mati. Nanti kita yang bisa Iya, tapi kalau kita sayang kita lebih baik tahu kasih tahu teman kita. Maksudnya orang yang kita sayang kayak nak panggil sama kita nak, mohon maaf bukannya ibu tidak menghargai kamu sebagai siswa di sini atau sebagai ini, tetapi alangkah baiknya coba kamu gunakan restoran atau apa gitu yang mengaruhkan badan, karena kan satu penyakit bisa menyembuhkan ke semuanya. Jadi nanti mereka nggak fokus untuk belajar, jangan kan mereka, kita sendiri aja kadang suka Ya kebetulan ibu tidak bisa seperti Bu Kirana. Nanti ketika menemukan ibu mohon maaf gak bisa nangani langsung diserahkan ke ibu. Bawa besok. Kerok. Tapi sayangnya kalau bau kecil itu orang yang bau itu tidak merasakan. Ya. Tidak sadar. Tidak sadar. Dia merasa dirinya bau saja. Aku Ya benar, bukannya cowok dia mah itu menikmati dia. Yang selanjutnya peduli sosial. Tujuan menjalin dan Iya, gitu. mempertahankan hubungan Kalau kita tadi atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Kayaknya kalau menjalin relasi itu sangat sulit. Sulit sekali, karena menyatukan dua insan aja tuh sulit, apalagi Contohnya saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Maksudnya itu kita tuh peduli sama teman kita, tapi kalau teman kita jatuh jangan makin
Didorongin kayak udah tersambung. Malam-malam kita nangis. Di puluh pendatang. Bisa pisang serik dulu. Sekarang ada yang ketawain masih mending Bu kalau diketawain saja mah tidak apa-apa karena itu kayak dari susah ya. ada yang kami temennya tinggalin. Sakit bersama. Tapi bersama. Peduli kita harus menanamkan rasa peduli kita karena itu sangat susah. Bisa belajar memahami satu sama lain sebagai seorang individu. Nah itu sangat sulit karena saya pernah berteman juga sangat sulit untuk memahami dua teman saya di waktu di kampus. Yang satu mau A, yang satu mau B, saya di tengah-tengah. Mending nggak usah ikut. Selaras dengan sopan santun. Walaupun ya sopan santun itu tidak hanya kepada orang yang lebih tinggi saja. Sopan santun juga bisa yang sesama umurnya, bahkan lebih bawah, baik itu pejabat, baik itu tukang sapu sekalipun. Sopan santun itu harus selalu diterapkan. Bisa lihat. Karena saya lihat di sini Bu banyak siswa ketika kita sedang ngobrol misalnya sama Pak Hendar, mereka hanya salaman sama kita saja, tidak dengan Pak Hendarnya. Iya. Makanya saya bingung, saya di rumah selalu diajarkan kepada siapapun kita itu satu lingkungan salaman, baik itu penjaga sekolah, satu sekalipun atau siapapun itu. Apa ini Neng maksudnya Neng? Yang mana ini? Yang ini Pak, Oh. kalau satuannya Kalau peduli sosial itu Tojaiyah Neng. Enggak Tojaiyah. peduli sosial. Iya, peduli sosial itu Tojaiyah. Artinya? Patonggong tonggong. Oh. Om do. Om Iya, omong do. Bersihkan sampah air petugas dapat penjaga. Nah, kemana nilai toleransi nak? Ayo. saling mengingatkan. Nah, Kita bisa saling mengingatkan. karena ini untuk kebaikan Neng, kita oke-oke aja walaupun itu om do. Kita masuk ke ini apa? Kuadrat. Ya. Empati, mindfulness, compassion, critical inquiry. Kalau empati itu empati secara kognitif. Kognitif itu kan pikiran otak kita. Kita memikirkan itu. Selanjutnya empati secara emosional, kita sungguhkan emosi. Kita kayak misalkan Mindful. orang itu sedih. Iya, kita tuh harus menunjukkan empati kita terhadap orang itu. Jangan kasih, itu ada apa sih? Ih, ngapain sih dia gitu banget gitu loh. Aku banget. Iya. Makanya semoga kita dari sini bisa berubah ya Bu ya. Burati banget katanya. Empati secara perilaku. Ya. Si Nyoy di depan. Kalau ada yang marah-marah, aku setel musik aja. Empati secara perilaku. Selalu tindakan kita sebagai seorang Betul, ya. individu yang baik. Betul. Misalkan ketika ada kesusahan, kita harus tolong teman tersebut. Jangan malah gitu ya. Mindfulness ini two feet one breath apa artinya? Nah, ketika kita emosi lebih baik kita coba tarik nafas beberapa detik itu. Jangan ditahan nanti takutnya tarik dan buat itu seperti relaksasi diri kita agar kita bisa mampu mengendalikan. Selanjutnya set intention. Apa ini artinya Ibu? Atur ulang. Intensitas diri kita kan ketika kita tarik nafas, pasti otak kita sambil menang sambil mikir. Setting. Teknik I'm aware. Karena gambarnya kunci, jangan diulangi lagi. Ya. Iya dikunci. I'm aware. Apa artinya Ibu? Ya dikunci otak nak. Peduli. Saya peduli. Nah, jadi ini
emosi itu akan berdampak juga kepada diri kita, bukan hanya pada orang lain. Orang lain kan menerima sepenuhnya atas apa yang kita lontarkan, perbuat, lakukan. Tapi diri kita kan kadang suka kayak namanya emosi itu hanya jadi kita harus bisa mengendalikan. Kita harus ketika kita emosi pikirkan yang baik-baik dari orang tersebut. Tidak mungkin orang itu tidak punya kebaikan satu kali pun. Sok poek buku, itu Pas ibu termasuk kemarin di kelas 11-3 saya terus terang marahin siswa langsung di depan. Dicabok? Dicabok pun terus di penjara bobot. Cuman saya berikan arahan. Neng, itu yang bagian 2, Neng, yang gambar kunci, ya. Bapak mah teu bisa dirobek kan. Buktina kemarin am teu dikeluarkeun ka Bu Ida mah, Bu Ida ya. Bu Ida pokoknya dikeluar ke jelema, dan dikeluarkeun emang moal ngabsen seumur umur. Nah, tingkat emosionalnya, kenapa sampai begitu? Kan ada tingkat, ya. Fase, kayak kemarin kasus, maaf nih, Dulu tapi nggak. guru kontol monyet. Ibu belum tahu ya, guru kontol monyet. Saya minta dikeluarkan, itu udah beda lagi. Jadi, ini konjeknya dong. Kalau itu kan memang mencari solusi ya Pak, Iya. untuk kebaikan kita semua. Kita semua Karena gitu. Bu Ida aja yang maksudnya yang lebih lama daripada saya di sini itu juga sudah tidak sanggup ya Bu ya. Orang tuanya pun tidak sanggup, apalagi kita. Nah. Gitu. Kalau ketemunya Iya. iya, kan itu kan mencari solusi. Kalau ini kan beda, mungkin emang cara kita karena emang lingkungan kita emang cara bicaranya seperti itu kali ya Pak ya, maksudnya mengutarakan asalkan tidak kasar, tidak menyakiti orang, hanya mencari memberikan solusi kepada budidaya. Compassion, yang pertama sensitif. Hati kita itu sensitif, sangat sensitif. Jadi belum tentu orang yang kita ajak bicara atau anak kita, siswa kita yang kita ajak bicara itu lagi happy. Banyak anak kita yang di situ ketawa-ketawa, tapi belum tentu mereka benar-benar senang. Kadang ketika kita celutuk sedikit, kadang itu hal yang biasa kita lakukan kepada siswa tersebut. Tapi itu menyakiti karena perasaan mereka sedang sakit. Simpati, ada yang bisa bedain simpati dengan empati? Apa? Monyet lah, kan melebihi monyet. Simpati iya Bapak bisa menjawab. Ada yang tahu perbedaan simpati dan empati? Kalau empati mah mungkin lebih ke menjaga perasaan orang lain. Kalau simpati itu dia saya turut merasakan Karunyaan, gitu. karunyaan. Kalau empati, kalau kita melakukan seperti ini dia tersinggung enggak? Mungkin begitu. Kalau empati seperti itu, kalau simpati itu Berarti lebih dalam dari simpati ya. Ya, simpati. Kalau simpati mana Jaringan. temennya? Satu. Jaringan bagaimana kalau saya ada di posisi kayak dia? kalau simpati Simpati mah itu Excel. Serius. Oh. Baje. Neng, simpati Neng. Serius Bapak nggak jawabnya? Welas, asih. Iya. Yang sejujur welas, asih itu simpati. ketika simpati dan empati bersatu mereka akan menjadi peduli Ya. dengan siswa atau rekan kita yang sedang mengalami mental health. Nah, eta ngahijina Kesehatan mental ya. asih anu sumanding. Bok masa Sundanya, sumanding. Ketika peduli kita akan memberikan toleransi, memberikan kayak biasanya jangan kayak gitu. Ini kayaknya harus gini deh, harusnya baiknya gimana. Nah, yang selanjutnya tanpa prasangka ini yang paling penting. Suudon. Seperti yang tadi diceritakan, yang tadi pemaparan bekas emosi tadi, emosi. Kan kita berprasangka ya, anaknya kayaknya gini deh. Makanya kita merapat kertas dan mencoba kertas tersebut. Padahal mah tidak. Kejadiannya ternyata anak tersebut menjaga ayahnya yang sedang sakit. Makanya kita harus berprasangka, melihat tingkah lakunya, melihat kepribadiannya. Intinya positif. Critical inquiry
dulu, menganalisis dulu, benar nggak sih beritanya, benar nggak sih sebelum kita masukin ke dalam pikiran kita, agar tidak terjadi judgment. SP1, SP2, SP3 keluarkan. Tuh, setuju. Mengenali peta emosi. Ada perasaan Mewek. marah, Lapar. ini takut. Tender apa ini, Bu? Tender. Lembur. Lembur, katanya kita lembur. Ada intimidasi. Tender mau pergi. Cek. Semangat. Ayo tender menang juara. Tender. Emosi. Kenali, kendali. Kita kenali emosi kita, baru kita bisa mengendalikan emosi kita. Di sini ada yang refleks, limbik, dan reptil. Buaya darat. Narasumber minum dulu, kasihan banget. Kasih minum dulu, Nek. Ini maksudnya nih, ketika tangan kita digenggam, ini tuh termasuk reptil kita, ini emosi kita ibaratkan. Kalau misalkan semua jari kita terbuka, apalagi ini mah kan masih menghalangi emosi kita. Berarti kita sudah tidak punya emosi, tidak bisa mengendalikan. Kalau ini masih tetap bertahan, sebelum dia buka satu-satu, kita pikirkan dulu emosi kita baik atau tidak. Iya, Ojok, mari, ayo kenali otak kita. Karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Kita kenali dulu otak kita. Ibaratkan tangan ini itu otak kita, dimana kita harus menggelar seperti ini. Pada metode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka Ya, kita konteks pawang pawang. atas diri kita ya, atas emosi kita tuh kita. Maka apa yang terjadi? Ketika kita ini diempat dibuka, maka yang muncul humor. Mari ayo kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Maka humor mengambil alih kendali perasaan akan mengambil alih kendali. Jika humor hilang kendali, maka dinosaurus yang pegang kendali. Dinosaurus itu kenapa disebutnya reptil? Droid ini modenya hanya tempur atau kabur. Jika modenya aktif, bunglon itu sebagai empati. Dan pawang logika otomatis mati. Kalau kita udah emosi, berarti rasa empati kita, logika kita itu udah nggak jalan. Makanya sebelum logika kita nggak jalan, kita jalaninnya pelan-pelan dengan tarik nafas, tenangin diri, atau menjauh dari sesuatu hal yang membuat kita marah. Merenung. Kalau orang yang marah, yang emosi sedang emosi, berarti dinosaurus. Di sini dilambangkan dengan dinonya sedang keluar. Miss Ed. Iya. Saya manusia Batemet. Nemet. Bapak tahu yang Tahu. Ya. guru marah, siswa marah, apa yang terjadi? Lut. Dino sama Dino. Dinosaurus versus dinosaurus bagaimana hasilnya? Silakan Bapak Joni. Dua Dino. Tapi dari mana? Dino sama Dino ketemu akan saling memangsa. Jadi nangkep saling memaksa. Kalau kita sama-sama ada dalam emosi itu nggak akan pernah selesaikan masalahnya. Ya, saling memangsa. Ya, tidak akan pernah selesai masalahnya. Kok dikonsepkannya sama guru sama murid ya? Ya, contohnya Oh, ini. contoh. Contoh dinosaurus dengan Ada dinosaurus. siswa melawan guru-gurunya juga marah gitu. Aku Jadi dicabok. sama keras. Aku dicabok pulang. Sebaiknya kalau kita misalkan Oh, emang gurunya lu salah. Pada umroh kan orang kayak. Ya. ya, tidak, sekarang tidak boleh cabok-cabok. Gini. Hmm. Saya sengaja bilang cabok biar semua orang menarik satu kesimpulan titik. Kalau bahasa Sunan Kalijaga itu satu titik. Bahwa Pak Joni sadis.
Sadis gitu. Kalau iya bahasa cabok. Kalau analisis saya, secara saya cabok itu ada cabok tangan, cabok mulut. Kita kebanyakan guru SMA saja itu cabok mulut, marah. Iya kan? Oke, iya. Iya kan? Terus nyari kanan. Ya. Sampai detik ini yang namanya Jody belum pernah cabok tangan kok, cabok mulut semua. Ya. Iya. Cabok mulut. Ya. Jadi marah. Kita hanya bahasa. Kalau ngobrol keluar. Pak, ini aku mah Kalau tingkat emosi gini, manusia itu ya tingkat emosi maaf ini banget ini. Ya semuanya udah pada sarjana. Ada tingkat ego, taraf manusia, ada ego, egois, super ego. Kita sebagai guru ada di titik mana? Apa ke ego, egois, super ego? Mayoritas kita super ego kok. Mau menang sendiri. Siswanya lebih super egonya. siswanya mega terus. Iya, mega pro. Ya kan begitu. Nah, yang saya inginkan itu ada minimal ada di level 1 dan 2. Kalau ego itu sejak lahir, tidak bisa dipungkiri. Yang egois ini kita kadang-kadang terpengaruh, terobsesi, ya. Nah, yang paling fatal super ego. Kalau super ego itu bahasa binatang turun semua. Bisa nggak kita adanya di taraf nomor 2? Jadi bahasa tadi yang namanya, maaf untuk ibu pemateri, timbul yang namanya bahasa dinosaurus itu secara ilmu psikologi adanya kita di level super ego. Iya. Betul nggak? Makanya kita harus belajar, yang namanya belajar sum'ah kayak begitu kan. Kamila, Rodia, apa bedanya dengan Islam kok? Nama orang. Iya kan? Nama orang ya? Iya. Kamila, Rodia nama orang. Iya. Namanya Kamila, namanya Rodia. Kang bager jelema ngaranna Rasulullah, tapi akhlaknya super ego. Ini masukan ya. Iya benar Pak. Jadi kembali lagi, maaf, sengaja kita jadikan pemantik tadi cabok. Jadi biar kita jelas semua clear bahwa cabok saya ada cuman bahasa. Ya, saya analisis kok semuanya guru kalau murid tidak nurut, tidak patuh, ngawok kok dong kaleng romen. Benar Pak. Iya kan? Itu kan cabok kan? Iya. Biar murid takut juga. Berarti itu cabok saya. Cabok sayang betul, Bu. Lebih sayangnya beda. Dia Cak ya. akan cabok beneran, urus anaknya ke polisi. Sinyoy. Bu Haji, umroh kek. Haji Marga. Jangan pakai mekin main umur aja bukan budak. Iya benar, kategori apa tadi? Super ego. Iya, super ego. Bisa dibagikan sama dinosaurus. Iya, tuh. Maksudnya tuh agar tidak terlalu bahasa dinosaurus itu biar kayak tidak terlalu serius gitu kan. Maksudnya di dinosaurus. Nanti kalau misalnya kita sedang marah, tapi marahnya juga ada levelnya. Kita juga kalau marah harus melihat dulu. Ini orang tersebut itu kesalahan apa sih? Kalau cuma kesalahan kecil tidaklah pasti nggak akan membuat kita menjadi dinosaurus. Iya. Nggak akan. Kalau kesalahan kecil kecuali kesalahannya fatal dan sangat fatal. Kalau kesalahannya sangat fatal, boleh kita menjadi seseorang dinosaurus atau super ego. Kalau kesalahan masih kesalahan kecil kan kita nggak mungkin langsung gitu. Pasti ada toleransi sedikit dulu. Kita kayaknya kesalahannya kecil deh. Pasti kita kasih tau baik-baik. Tapi kalau kesalahannya langsung gede, pasti kita akan menjadi dinosaurus. Bapak ini sama siswanya ini memberitahu muridnya, tapi muridnya tidak terima. Jadi kepancing, dinosaurusnya muncul karena tidak bisa menjaga emosinya. Padahal kalau misalkan kita bisa mungkin ngomong baik-baik, kadang kita suka menyalahkan orang lain, tidak meragam diri kita. Apakah kadang kita terlalu tinggi, bahasa kita tidak kena di hati orang, atau bagaimana? Kalau mungkin ketika kita memberitahu seorang murid pelan-pelan, mungkin murid itu akan mengerti. Tapi di sini emang susah ya Pak ya. Siswa-siswanya agak susah buat dikasih tahu pelan-pelan, itu susah banget. Harus pakai agak nadanya naik satu. Iya. Ya minimal dari cek mayor ke dek minor. Tapi kalau dinosaurus sama dinosaurus itu masalahnya tidak akan pernah selesai. Ya. Pasti akan terus menjadi dendam di sini. Dan itu tidak akan baik, penyakit hati, dan itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Pemicu itu juga pemicu nih. Iya. Kalau kita temperamennya sampai ke taraf dinosaurus yang ada di gambar ini, ya itu level alam sadarnya hilang.
level alam sadar. Tapi kalau walaupun marah, gebrak meja dan sebagainya, ada ujung astagfirullahaladzim, itu masih taraf sadar. Menurut saya, gitu ya. Masih ada taraf Ada taraf sadar, kan masih ingat sama Tuhannya. Tapi kalau pokoknya mau kuma isukan adalah aina, isuk nyambung lagi, kuma isukan lagi, nyambung lagi, akhirnya kan ya berkepanjangan, tidak ada penyelesaian. itu juga tidak baik. Betul. Kalau gini nih, ini sebenarnya ada videonya udah di download di WA, cuman nggak dibuka WA-nya. Terlalu nih. Ini di sini pawangnya, di sini kakaknya dan ini adiknya. Dan apa yang dilakukan kakaknya? Kakaknya itu tarik nafas, ngajarin adiknya gitu. Kakaknya ngajarin itu. Jadi yang adiknya tadinya marah, melihat kakaknya tidak emosi, dia tidak jadi marah. Jadi cara biar nggak marah itu atur nafas. Iya, ada nanti di sini. Yang bisa cuma dua, Bu Tati, Bu Rati yang bisa. Karena ada guru PMR, pembina PMR, cara tarik nafas dia apa? Tapi jangan lupa, iya jangan lupa dibuang ya. Tahan dong. Aku mah nih, udah dibuang di atas, di bawah ya buangnya. Muak, kamu gitu. Nih, responsible dan decision, jeda dan memilih tindakan. Kalau kita emosi langsung respon. Iya, anak mah diem Itu apa yang terjadi? Kan tahu semuanya kan? Iya. Pasti saling membenci. Kalau kita emosi nih, ada jeda. Jeda maksudnya kita bisa mengalih kemana dulu, menghilang dari sesuatu yang kita bikin emosi. Lalu respon tindakan kita pasti ada. Walaupun cuma sedikit, setidaknya kita pasti bisa berpikir logis, menenangkan diri. Itu ya. Tidak mau kita itu. Ini ada pilihan nih. Ini hari ini kejo chicken. Kalau ada pilihan itu, ini cara-cara yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika sedang emosi. Boleh di sini menghitung 1 sampai 10 ya. Ibu artinya ibu bahasa Inggris, Miss. Ini artinya apa? Berarti kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ketika kita emosi, Supaya adem. iya, supaya ada jeda. Memang buat Sambil tadi kita sama-sama. kalau nggak tarik nafas bagus ya. Yang bisa memancing. Karena hati ketika tarik nafas itu enak banget. Beda sama kita cuma gitu gini. Enggak. Kemarin udah cerita belum Ibu waktu ngajar ada siswa yang kentut di kelas. Ibu, kenapa Ibu tuh? Tapi begitu Ibu nggak marah karena memang anak juga mengingatkan Ibu, Bu, kata Ibu juga kalau misalnya kita nahan kentut takut dioperasi 75 juta. Jadi seri Bu. Jadi enggak sopannya itu di belakang ada kipas, ada yang kentut kipas, nama ada kayu kan. Jadi ada itu sama guru semua. Beneran dia Dulu ngomong. marah karena kipas. Karena kipas yang nyebabin bau. Iya, tapi gak nuduh sih, untungnya datang minta maaf. Ibu jangan nggak kuat, jangan mau izin, jangan udah duluan keluar. Berarti nggak apa-apa Bu, itu berarti soalnya masih ada kesadaran penuh. Ya, karena saya gini, lebih baik jujur kata saya. Kalau misalnya nggak ngaku di sini nggak apa-apa, Ibu tunggu. Tapi tolong jangan diulangi lagi karena itu merupakan adab gitu ya. Terhadap guru juga ketika ada guru sedang ngajar gitu. Dan alhamdulillah menemui saya sampai hari ini juga tidak ada yang tahu siapa orang termasuk wali kelasnya. Ya, karena menutupi aib. Iya, baik, benar. Tapi bagus respons Ibu kepada murid tersebut. Dan tidak emosi ya, karena itu menurut Ibu kayak saya juga udah berucap gitu ya. Kalau kata itu baik, kalau nggak kata itu gaya gitu. Terus yang kedua, go to another game, bermain game. Kadang orang yang suka emosi kebanyakan siswa laki-laki. Ketika sedang emosi pasti main game. Terus dari pacarnya main game. Main emosi, main game terus. Berarti itu ada Emosi. Berarti sudah ada pikiran Bu di keluarganya. Kita kan tidak tahu sebelum keluarganya bagaimana, apa yang dia pikirkan, entah masa depannya, entah besok saya jajan gimana ya. Kadang anak kehilangan sosok seorang ayah atau ibu, mereka kadang bingung mau minta uang jajan kemana. Jadi main game, padahal mau enggak juga gitu. Kalau ini share and take itu apa artinya? Berganti ya. Share, Berbagi dan berganti.
berbagi, Ya saling berbagi. saling berbagi berarti cerita gitu ya, curhat sama orang. Nah, bisa jadi ketika kita kesal, kita punya satu orang yang terpercaya buat kita untuk kita bercerita, meluapkan emosi. Nah, lebih baik emang seperti itu. Kedua, aku ini saling memaafkan. Sebelum kita meminta maaf pada orang lain, kita memaafkan dulu diri sendiri. Ya Allah, ini apa yang sedang ini hati kenapa gitu. Memaafkan, sadar diri dulu, kitanya baru kita kalau udah tenang, kita baru minta maaf sama orang tersebut. Nih, jalan-jalan itu walk away. Iya, kayak aku jalan-jalan. Ada juga yang kalau sedang emosi, enaknya pergi main, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah karena cuma hanya saat, ya saat. Yang ketiga, family meeting, bisa dengan keluarga, melakukannya dengan keluarga. Kalau ini gunakan saya. Oh ini saya pesan. Oh iya, memberi pesan. Dan stop. Jadi kita bilang Nyuruh berhenti, stop. Iya. Udah stop, udah. Yuk stop yuk keluar. Ya bilang kayak gitu, udah stop, jangan marah, udah gitu. Nah, di sini tuh ada berbagai macam roda pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan waktu ketika Bapak Ibu emosi. Entah tarik napas, jalan-jalan, menghitung 1 sampai 10, curhat dengan teman, melakukan family time gitu. Selanjutnya, saya ada rumus P plus R sama dengan O. Responsibility, responsibility. Iya. Kalau min ketemu min sama dengan min juga kan? Iya. Kak. Jadi ketika kita marah dan marah, pasti timbulnya marah lagi. Tapi kalau ada satu yang marah, tapi satunya yang reda, plus, jadi positif hasilnya. Kayak tadi contoh gambar Bapak, video yang Bapak marahin siswanya. Tadi terus yang kedua adik sama kakaknya. Nah, ini yang guru sama siswa, sini adik sama kakaknya. Contohnya, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Ini ngomong. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Jadi ketika kita nggak suka nih sama orang ini, kita ngomong, koreksi, ngomong ke orang tersebut, gini ini. Tapi kita juga harus kasih tahu nih, kamu sebaiknya gitu dengan bahasa yang enak, agar emosi kita terucapkan dan orang yang kita emosi juga tidak salah. Nah, sekarang kita di aplikasi, kita bisa membuat roda emosi tadi buat dipajang di kelas. Itu Bapak Ibu. Jadi kemarin pas saya pelatihan, sebenarnya ada 7 jurus, cuma saya milihnya ini aja karena mungkin ini agak bisa saya berikan Bapak Ibu karena yang saya hafal hanya ini, sisanya agak-agak blank karena agak banyak dan susah juga buat prakteknya. Kan tadi prakteknya cuma kertas, bisa menggunakan kertas bekas. Sedangkan kalau yang lain ada bermain peran, kan nggak mungkin saya nyuruh Bapak Ibu untuk bermain peran. Menyusun menara dengan menggunakan kartu-kartunya belum terlalu banyak gitu. Jadi mungkin sampai di sini saja. Selamat merdeka, kamu sudah menguasai jurus kedua. Jadi harapan saya di sini semoga kita menjadi pribadi yang bisa mengelola emosinya dan tidak berburuk sangka pada siswa kita, dan kita menjalin pertemanan yang enak pada siswa kita yang sehat juga. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktunya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di sini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira PR 6 jurus lagi. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Kirana yang sudah memaparkan materinya dengan luar biasa, dan ini adalah sebagai tambahan ilmu buat kita selaku pendidik agar kita lebih bijaksana dalam bersikap.
Akhir kata, saya tutup acara ini dengan sama-sama membacakan dan informasi untuk sebelum berakhir, saya kemarin ada tamu dari Honda menawarkan servis kepada motor karena sekarang sedang viral di TikTok bahwa ada motor Honda yang patah ya untuk Genio tahun 2019 sampai 2023, kemudian Scoopy 2020 sampai 2023, Beat 2020 sampai 2023, dan Vario 2022-2023. Disinyalir ada indikasi kerusakan sehingga menimbulkan patah, maka pihak Honda akan melakukan servis sebagai pertanggungjawaban kepada para konsumen Honda. Apabila rangkanya patah ataupun keropos, maka pihak Honda akan mengganti rangkanya dengan rangka yang ori dengan gratis. Apabila ada perkaratan karat di rangkanya dengan kriteria motor yang tadi saya sebutkan, maka akan dibersihkan dan dicek serta pengganti oli gratis. Semuanya tidak dipungut biaya dan semuanya dilakukan secara gratis. Apabila Bapak Ibu memiliki kendaraan yang tadi saya sebutkan, nanti saya